kita malah tercolong dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi kita pure PMI, tidak ada yang lain. Ya, sobat-sobat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore kepada DPRD Kabupaten Serang. Saya mengucapkan selamat sore kepada para pihak keamanan. Saya ucapkan selamat sore kepada PLT Bupati dan Wakil Bupati. Lagi-lagi Indonesia berduka. Lagi-lagi Indonesia berduka. Belum usai Indonesia diguncang oleh wabah penyakit, namun Dewan Perwakilan Rakyat malah memikirkan hal yang lain. Asa ataupun membawa aspirasi masyarakat Indonesia. Satu langkah revolusi, revolusi, Revolusi! revolusi, revolusi, revolusi. Border sekarang, sekarang juga. Border sekarang, Kita kuatkan donasi-donasi kita. Kita di sini tidak membawa senjata apapun, betul tidak? Mahasiswa, apa kalian merasa capek? Apa kalian merasa capek? Hanya menjadikan hal-hal yang manis saja. Ketika sudah jadi, malah kami yang ditindas. Betul? satu angkatan dan satu jiwa. PMI pergerakanku, berikan hadiran aku untuk berjuangkan. Apakah mereka masih belum layak duduk di sana? Apakah masih layak? Harus dibagaimanakan? Rakyat itu dipilih oleh rakyat untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri. Kita di sana. Tanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bangsa satu. Bangsa tanpa kebohongan. Hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera. Masyarakat Indonesia baru tanpa ormas. Yang dengan sadisnya membantai teman-teman kami, yang dengan sadisnya membuat kami, teman-teman kami masuk rumah sakit dan bocor kepalanya, sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat, berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Izinkan saya bertanya kepada Pak Polisi depan ini. Pak Polisi, seharusnya yang dibela rakyat apa wakil rakyat? Rakyat. Yang harus dibela wakil rakyat apa rakyat? Sekali lagi, yang harus dibela wakil rakyat atau rakyat? Kenapa Pak Polisi di depan kita ini begitu tegasnya dan begitu gagahnya menghalang-halangi kita untuk bertemu dengan wakil rakyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PMI. Hidup PMI. Hidup PMI. Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Baik, sahabat-sahabat. Salam pergerakan. Salam perjuangan. Salam kematian untuk Dewan Perwakilan rakyat. Para sahabat-sahabat, terkhusus warga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja, betul ya? Satu langkah maju, sahabat-sahabat, Revolusi. untuk mencaci mereka. Kami ini tidak menuntut apa-apa. Kami
Kami hanya meminta Bapak dan Ibu baik terhadap kami. Pasti kami pun baik terhadap Bapak. Hanya Bapak dan Ibu semua dipilih. Bapak, apa kabar Pak? Selamat bertemu kembali. Mungkin Dulu pas pelantikan kita juga bertemu lagi, dan alhamdulillah kita bertemu lagi di aksi solidaritas Pak. Kami para mahasiswa kemarin berduka cita, kami sedikit kena kekerasan, padahal kami berniatan untuk menyampaikan aspirasi. Bahwasanya dari kita diminta untuk melakukan ketertiban yang ada di khususnya Kabupaten Serang ini dengan menjaga protokol kesehatan, sehingga pendidikan baik keagamaan maupun kemasyarakatan itu dibatasi. Kenapa dari kesulitan ini, pandemi ini yang mungkin hampir 1 tahun ini, menghabiskan 1 tahun ini, kita malah tercolong dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu langkah apa saja yang dari pemerintahan Kabupaten Serang terus apa tidak memikirkan hal-hal terkhusus kami di pendidikan ini? Apa kami hanya diam di rumah? Sudah nunggak, Pak. Kami di sini pun tidak bisa. Bahkan ini kan katanya penerus Bapak. di sini penerus warga Indonesia, warga Kabupaten Serang. Namun mengapa Pak? Kami pun angkat terkejutnya. Seharusnya Undang-undang Cipta Kerja itu hanya digenjot. bukannya waktu dulu pun Pernah masa yang mungkin saat ini hanya minoritas untuk melakukan aspirasi ini Pak. Kami tidak meminta untuk yang lainnya, karena kami tinggal di Kabupaten Serang, betul tidak? Baik atau tidaknya Kabupaten Serang mungkin diteruskan oleh kami Pak. asli Pak, asli berapa Pak? Jadi di sini semuanya izinkan sama orang tuanya. Orang tuanya tidak bisa ngomong langsung ke Bapak, biar kami sebagai anaknya yang minta keadilan. Mereka kuliah tidak masuk, bayaran dari mana orang tuanya? Di sini mayoritas karyawan Pak. Tidak memikirkan mana yang sini UKM di sini tidak dipikirkan. Kabupaten Serang apa saja untuk menyentuhkan karena yang paling bawah. Tidak melakukan hal-hal daripada seperti halnya keamanan yang lainnya. Semuanya tetap. Kenapa tidak memberikan hal-hal yang positif? Kami mahasiswa berusaha untuk melakukan hal yang paling benar. Tapi mengapa Pak? Kami hanya dibatasi. Kami ingin belajar Pak. Kami tidak ingin apa-apa sebenarnya. Apakah mahasiswa pernah meminta uang kepada Bapak? Minta tolong ke Bapak? Kami tidak meminta uang, tidak meminta apapun. Kami minta dihargai sebagai anak bangsa, penerus bangsa Pak. Betul. Di sini saya sebagai ketua cabang PMI Kabupaten Serang. Nama saya Gun Gunawan Pak. Saya mengajak teman-teman yang ada di pelosok, baik dari selatan, barat, dan utara, pun hadir di sini. Kami bukan anak perumahan Pak, kami anak kampung. Kami berasal dari desa. Network di dalam Pak, network di dalam. Ketika kami tidak tahu kegiatan Bapak Ibu di sini, Bapak bahkan tidak ada rasa iba untuk memukul kami. Bahkan kami tidak membawa apa-apa. Silakan Bapak Ibu periksa kami. Kami tidak akan tindakan kekerasan, tidak melakukan apa-apa. Kami di sini hanya memperhatikan pendidikan Kami Pak. Dengeran nggak? Di sini Musuh Kabupaten Serang tidak ada kampus yang ternama di sini, tidak ada yang terbaik di sini. Bahkan saya pribadi pun, siapa yang kenal saya? Tidak. Kami hanya di pelosok-pelosok desa.
kami membantu daerah-daerah di sini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Boleh cek oleh Bapak di sini. Bahwasanya PMI khususnya kami di sini masih membagikan ilmu-ilmu yang kami miliki. Bukan menggembur-gemburkan di sini. Di sini kenapa kami datang di sini? Rasa benci kami, merasa terbohongi Pak. Sahabat-sahabat kami yang ada di sini bahkan diculik. Bapak tidak memikirkan anak bapak kami kalau misalkan seperti itu. Baik sahabat-sahabat, berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Baik sahabat-sahabat, kita di sini nih Pak. Nih. Di sini sahabat-sahabat di sini ini bukan hanya ajang seperti ini seperti inilah mahasiswa yang saat ini dia ada tapi terasa mati Pak, terasa mati. Pendidikan ini seperti apa sih sebenarnya di Kabupaten Serang? Sistem pemerintahannya hanya asik sendiri Pak. Mari kita duduk sama-sama. Ini adalah supaya kita mengingat jika mereka menginjak hak kita berarti sama halnya menginjak anaknya. Bukan sumpah dari kami. Kami sini ada anak yatim di sini, anak-anak piatu di sini. Kami tidak punya orang tua. Jika rasanya bapak dan ibu berani melihat di sini bahwasanya bukan saya yang bertanggung jawab tapi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak Ibu, kami tidak bertanggung jawab. Mari kita duduk bersama Bapak Dewan. Biarkan Bapak Dewan yang menceritakan apa sih yang terjadi di Indonesia. Kami orang paling bodoh di sini Pak. Kami orang paling bodoh. Bapak yang lebih tahu dibandingkan kami. Betul tidak? Baik sahabat-sahabat, mari kita duduk sama-sama. Ayo duduk. Yang mau perubahan. Ayo duduk. Yang mau perubahan. Ayo duduk. Baik, semuanya bisa diam. Mari kita dengarkan tanggapan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan kita. Kita segenap diam kawan-kawan agar lebih jelas. Baik, silakan Pak. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas supportnya di hari ini, hari ulang tahun yang ke-494 Kabupaten Serang. Kalau persoalannya persoalan Omnibus Law, saya ingin sampaikan pertama, pada saat bulan Mei yang lalu, tepatnya pada May Day, teman-teman buruh aksi dan saya menerima langsung aksi dari teman-teman buruh, tidak menerima dari teman-teman buruh perwakilannya, dan pada saat itu meminta pernyataan sikap dari kami terkait dengan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Nah, karena pada saat itu yang menerima cuma saya sendiri lagi-lagi, maka kemudian saya hanya bisa berstatement secara pribadi, tidak bisa bicara berstatement sebagai kelembagaan DPRD. Karena kalau saya bicara atas nama kelembagaan, maka saya salah. Karena di DPRD ada 50 anggota yang tidak mungkin suaranya sama dengan saya. Nah, saat itu saya sampaikan ke perwakilan buruh bahwa secara pribadi saya tidak sepakat pembahasan RUU Cipta Kerja jika masih ada kontra-kontra dari kaum buruh. Saya tidak sepakat pembahasan RUU Cipta Kerja kalau masih menimbulkan persoalan dari kaum buruh yang akan mendapatkan dampak secara langsung dari proses pembahasan apalagi disahkannya RUU Cipta Kerja. Nah, dalam konteks ini teman-teman juga harus satu pemahaman. Secara struktural hierarki DPR RI dengan DPRD, baik kabupaten ataupun provinsi, itu nggak punya hubungan hierarki. Tidak bisa misalnya DPR RI memerintahkan DPRD kabupaten atau DPRD kabupaten meminta harus dipenuhi.
Tapi kalau hanya sebatas aspirasi, kemudian ini disampaikan ke DPR RI, kami pernah melayangkan itu pada saat menjawab dari tuntutan teman-teman buruh pada saat May Day di bulan Mei yang lalu. Nah, kondisi hari ini pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja ada di DPR RI. Maka kemudian kewenangan DPR RI yang bisa menggagalkan itu, sehingga tidak ada kewenangan DPRD provinsi ataupun kabupaten atau kota untuk kemudian bisa menggagalkan apa yang sudah menjadi proses pembahasan di DPR RI. Sebenarnya kalau kita bicara hidup di negara hukum, tidak akan serta-merta undang-undang Cipta Kerja itu bisa disahkan kalau memang masih ada pro kontra, kalau memang masih ada persoalan. Teman-teman buruh masih ada celah hukum, masyarakat Indonesia masih ada celah hukum. Uji materi pasal demi pasal yang ada di RUU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu lebih elegan, lebih baik dari sisi proses hukum. Kenapa? Karena RUU adalah produk hukum. Maka yang bisa membatalkan dan tidaknya produk hukum yang sudah dikeluarkan oleh DPR RI itu ada kewenangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, sebenarnya secara hierarki persoalan konteksnya hukum masih ada celah. Tidak serta-merta kemudian RUU Cipta Kerja ini disahkan kemudian berlaku secara otomatis, enggak. Karena perlu proses perundangan, perlu proses lembaran negara. Alangkah elegannya kalau RUU Cipta Kerja ini ramai-ramai semua stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap penolakan RUU Cipta Kerja ramai-ramai tolak di Mahkamah Konstitusi. Uji materi pasal per pasalnya, mana yang maslahat, mana yang manfaat, mana yang mudarat, mana yang menguntungkan masyarakat, mana yang merugikan masyarakat. Pasal per pasal harus dikuliti. Jujur, saya belum baca pasal per pasal RUU Cipta Kerja. Yang kita terima hari ini adalah informasi dari media sosial yang rangkuman kutipan-kutipan yang saya sendiri tidak bisa menanggung jawabkan atas informasi ini benar atau tidak, valid atau tidak, hoax atau bukan. Oleh karenanya kalau menyikapi RUU Cipta Kerja Omnibus Law, saya kira hanya ada di Mahkamah Konstitusi. Teman-teman yang saya banggakan, dengan tidak mengurangi rasa hormat, okelah itu persoalan DPR RI yang kemudian hari ini teman-teman menyampaikan aspirasi kepada kami di DPRD Kabupaten Serang. Kalau memang itu harus saya sampaikan ulang, karena sesungguhnya ini sudah kami aspirasikan kepada DPR RI pada saat menjawab dari tuntutan May Day demo buruh pada saat bulan Mei yang lalu. Itu satu terkait dengan persoalan RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Kalau persoalan pendidikan di Kabupaten Serang yang tadi disampaikan luar biasa, dari sisi mana? Buat sebuah case, buat sebuah kasus contoh yang ini menjadi persoalan. Biar kami di DPRD bisa menindaklanjuti kalau memang ini persoalan, maka persoalan ini harus kita tindaklanjuti. Contoh, pemerintah daerah Kabupaten Serang sudah sangat luar biasa untuk persoalan pendidikan. Adanya beasiswa SD, SMP, adanya beasiswa yang di perguruan tinggi, adanya beasiswa buat hafiz Quran, yang memang beasiswa ini dialokasikan untuk putra-putra Kabupaten Serang yang memiliki prestasi di bidang akademik ataupun prestasi pribadi. Sudah berapa ribu kelas SD dan SMP yang diperbaiki. Pada saat periode pertama RPJMD yang 16 2021, udah ribuan ruang kelas yang diperbaiki, baik SD maupun SMP. Udah berapa anggaran APBD Kabupaten Serang? Sehingga saya nggak akan lari saya, misalnya kalau ada teman-teman aksi, kemudian tidak saya temuin, nggak mungkin saya.
Tadi pagi aja 2 gelombang dari teman-teman Hamas sama teman-teman HMI MPO. Saya samperin dan aspirasinya sama. Nah, kalau menurut saya alangkah lebih baiknya dari 3 gelombang mestinya jadi sekaligus aja bareng-bareng, toh isu yang dibawa juga sama, aspirasi yang dibawa juga sama terkait Omnibus Law. Kan lebih enak, bisa duduk sekali duduk selesai, sekali duduk semua bisa terdialogkan. Apapun yang menjadi persoalan masyarakat dalam konteks ketidakadilan, ketidakmerataan, sampaikan ke kami. Tapi dengan catatan kami tidak ingin mendapatkan informasi yang hanya lisan, yang validitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka kami butuh data, butuh tertulis, biar pada saat proses kami bawa ke lembaga DPRD ada bahan untuk bisa didiskusikan. Kabupaten Serang, maka sampaikan secara tertulis kepada kami, biar kami bisa menindaklanjuti agar teriakan kawan-kawan tidak sia-sia. Karena kalau hanya teriak begini tanpa ada tertulis sia-sia. Urat yang keluar tadi orasi sia-sia. Kenapa? Karena saya tidak bisa menindaklanjuti kalau aspirasinya hanya sebatas lisan. Kecuali misalnya aspirasi yang disampaikan dalam bentuk tulisan itu dalam momentum reses anggota dewan, baru bisa, karena ada forumnya, karena ada sarananya. Oleh karenanya sekali lagi kalau ada persoalan di wilayah Kabupaten Serang dan itu menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Serang atau Pemda Serang, sampaikan secara tertulis. Gedung DPRD tidak pernah tertutup. Gedung DPRD tidak akan menghalang-halangi, karena justru aspirasi dari kawan-kawan ini akan menjadi ruh perjuangan DPRD. DPRD nggak akan bisa berjuang kalau nggak punya aspirasi. DPRD nggak akan bisa berjuang kalau tidak ada bahan untuk yang diperjuangkan. Oleh karenanya sekali lagi terima kasih atas support di hari ulang tahun Kabupaten Serang hari ini. Mudah-mudahan mahasiswa tetap kritis dan idealis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, membawa aspirasi masyarakat, memperjuangkan ketidakadilan, memperjuangkan ketidakmerataan dalam konteks apapun. Tapi sekali lagi kita lokalisir isu atau aspirasi yang disampaikan, biar kami bisa menindaklanjuti. Kalau teman-teman membawa isu atau membawa aspirasi bukan di luar kewenangan kami di DPRD Kabupaten Serang, dalam tanda kutip mohon maaf, khawatir sia-sia apa yang teman-teman sampaikan. Tapi kalau bagian dari kewenangan kami, insya Allah itu akan menjadi bagian perjuangan kami di DPRD. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di sini sangat erat hubungan baik terhadap mahasiswa, saya terima itu. Yang diminta dari kami sebenarnya ini buntut dari pengesahan itu. Bapak sendiri sudah menyampaikan bahwasanya sudah menyampaikan aspirasi, toh kita pun sama. Buat apa kami ke RI? Sini ada Bapak di sini, gitu kan? Itu artinya koordinasi dan instruksinya siap, kami pun laksanakan itu. Dan ketika ini kami hanya meminta klarifikasi saja. Jadi kan saya hanya dipanggil, tidak mungkin diskusi di dewan semuanya akan terpanggil. Saya menyampaikan bukan berarti juga sahabat-sahabat pun puas. Makanya sini saya mengajak warga pergerakan, saya meminta Bapak dan Ibu khususnya aparatur pemerintahan, jika ada sahabat-sahabat kami tidaklah harus melakukan kekerasan, Pak. Saya sedih seperti itu. Jadi ini hasil dari buntut. Kenapa aspirasi pun tidak cukup satu kali? Bahkan tadi kata Bapak, 2 kelompok pun sama melakukan aspirasi seperti ini pula. Takut lupa lagi, Pak. Kami ingatkan kembali. Terus kami ingatkan. Itulah tugas kami sebagai mahasiswa. Jadi pada dasarnya bukan berarti kami tidak punya data. Kami pun di sini melihat sahabat kami
Sama kemarin Pak, saya pun melihat sahabat-sahabat kami. Jangankan untuk berbicara seperti ini Bapak, alhamdulillah Kabupaten Serang memiliki Bapak di sini. Tapi alangkah lebih baiknya sahabat-sahabat pun di sini ketika menyampaikan aspirasi tidak perlu dihalang-halangi Pak. Ini mungkin jalan satu-satunya kami untuk mengobrol dengan Bapak, bukan tiap hari Pak. Mungkin itu saja sebenarnya. Kami hanya meminta untuk lebih teliti dan melihat kondisi yang bapak-bapak yang ada di sini tidak mungkin merasakan. Ya harus data. Data bisa dimanipulasi, fakta pun tidak bisa dimanipulasi. Jadinya bapak melihat sahabat-sahabat yang ada di sini juga sangat terdampak. Makanya sahabat-sahabat di sini pun di pandemi ini kami hanya meminta kerjasamanya Pak, minta keadilannya juga. Keadilan dalam bentuk apa? Bentuk hak-hak kami dari ini, penyampaian aspirasi ini. Kalau misalkan kami tidak menyampaikan aspirasi ini, kami makanya hilang mahasiswa kami. Mungkin itu saja dari saya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kabupaten Serang maju! Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Ini Bapak Burul, Ketua DPRD Kabupaten Serang, terutama untuk Bapak Burul. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kami pun bisa terus berdiskusi dengan Bapak. Terima kasih. Waton minal iman wala takun melaksanakan kegiatan selain koordinasi terhadap PCP Kabupaten Serang. Siap, mengerti? Siap. Perio. Lintas sudah. Perio. Lintas sudah. Kita tidak usah melakukan kegiatan yang kedua. PCP Kabupaten Serang. Sahabat-sahabat di sini. Tidak rasa capek kita itu terbalaskan. Ini bukan hal pertama kali kita. Ini bukan awal. Siapa yang menjalankan roda pergerakan kita? Ini kalian. Sahabat-sahabat di sini pun jangan. Mana awang arahnya ke awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Kami PCPMI Kabupaten Serang telah melaksanakan aksi tentang aksi solidaritas di Kabupaten Serang. Tanggapan kami terkait kondisi yang ada di Kabupaten Serang, bahkan penindakan lanjut dari hasil dari Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan, kita sudah disambut oleh Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bapak Burul, telah mendengar aspirasi PMII yang alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan aksi ini dengan baik. Semoga pergerakan ini bukan hanya awal, akan tetapi jadi kekuatan kita khusus di PCPMI Kabupaten Serang. Imperium Bintang 9.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita selaku kaum pergerakan mahasiswa Islam Indonesia telah menggelar aksi. Dan alhamdulillah aksi kami ditanggapi oleh anggota Dewan DPRD Kabupaten Serang. Namun dalam aksi tersebut kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait Omnibus Law. Bagaimana terkait Omnibus Law, ini adalah tanggung jawab besar bagi kita dan juga bagi Inspektorat Negara ataupun Inspektorat Kabupaten Serang. Bagaimana dalam pasal bab 4 undang-undang yang telah disahkan Omnibus Law ada pasal yang mengatakan bahwa redaksi seperti ini selaku warga Kabupaten Serang atau anggota Kabupaten Serang, ini masyarakat telah dijamin bagi siapa yang tidak bekerja maka akan dijamin untuk bekerja. Itu sahabat-sahabat. Namun hal kemudian yang kedua adalah poin pertama, bagaimana manifestasi di Kabupaten Serang ini nihil. Bahwasanya tingkatan kepengangguran atau angka kepengangguran pada tahun 2019 ini telah berkurang. Namun pada faktanya ini adalah nihil. Sampai sekarang pun masih banyak yang merasakan pengangguran. Seperti itu sahabat-sahabat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi setelah selesai melaksanakan kegiatan yaitu aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Serang. Alhamdulillah orasi-orasi kita didengar dan diterima oleh pihak DPRD Kabupaten Serang. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebih mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.